Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Ari selaku pengampu mata kuliah bioteknologi dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Dalam kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi atau tema bioproses dalam artikel atau jurnal yang berjudul Biokonversi limbah buah menjadi lipid bernilai ekonomi tinggi menggunakan mikroalga heterotrofik Aurantiositrium dari hutan mangrove Pulau Bunyu, Kalimantan Utara. Oke, sebelum masuk ke pemaparan materi, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 4 orang yang terdiri dari saya sendiri, yaitu Rais Sidki Rabani dengan NIM 93. Kemudian ada Fidra Restiani Ada dengan NIM 63, Rizka Amelia Hafizah dengan NIM 102, dan Sekardina Kartini dengan NIM 006. Adapun beberapa pembahasan yang akan kami bahas dalam presentasi kali ini, yaitu ada pendahuluan, tujuan, metode penelitian, hasil, dan kesimpulan. Masuk ke pendahuluan, yang pertama adalah biokonversi. Biokonversi adalah jenis bioproses yang melibatkan mikroorganisme hidup, seperti contohnya adalah bakteri, jamur, dan larva serangga, untuk mengubah limbah organik menjadi produk yang bernilai tinggi. Adapun beberapa kelebihan dari bioproses dibandingkan dengan proses kimiawi, yaitu yang pertama adalah lebih mudah dan memerlukan peralatan yang lebih sederhana. Kemudian menghasilkan produk yang tidak dapat atau tidak ekonomis bila dilakukan secara sintesis kimiawi. Kemudian menggunakan bahan baku yang lebih ramah lingkungan, kemudian aplikasinya itu yang lebih luas dan efisien. Beberapa aplikasi bioproses pada berbagai bidang beserta contohnya, yaitu yang pertama pada bidang kedokteran, contohnya adalah vaksin. Kemudian pada bidang pertanian, contohnya adalah pakan ternak. Pada bidang industri kimia, contohnya adalah biopolimer. Pada bidang agroindustri, contohnya adalah minuman beralkohol. Dan pada bidang lingkungan, contohnya adalah penanganan limbah. Selanjutnya, seperti yang sudah dikatakan pada judul, yaitu penggunaan limbah buah pada penelitian ini. Limbah buah yang digunakan adalah campuran limbah buah dari jenis melon dan jeruk. Hal ini dikarenakan keduanya itu merupakan limbah buah yang tersedia secara luas dan banyak tempat di Indonesia sehingga mudah didapatkan. Penggunaannya tersebut sebagai sumber karbon bertujuan untuk mengurangi biaya operasional dalam produksi biomasa mikroalga dibandingkan dengan penggunaan sumber karbon umum seperti gula yang harganya itu lebih mahal. Kemudian, pada penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa limbah dapat dijadikan sebagai sumber nutrisi untuk pertumbuhan mikroalga Aurantiositrium, seperti contohnya adalah limbah pengolahan kedelai, limbah buah kurma, dan limbah industri pengolahan jus jeruk. Maka dari itu, penggunaan limbah buah sebagai sumber karbon dalam penelitian ini merupakan strategi yang ekonomis dan berpotensi memberikan hasil yang lebih baik. Pendahuluan selanjutnya yaitu membahas tentang lipid dan omega 3. Lipid atau lemak didefinisikan sebagai senyawa organik heterogen yang terdapat di alam dan bersifat relatif tidak larut dalam air tetapi larut dalam pelarut nonpolar. Lipid ini berfungsi sebagai sumber energi yang utama untuk proses metabolisme tubuh. Lipid atau lemak mengandung komponen utama berupa trigliserida, yaitu molekul yang terdiri atas satu gliserol yang berikatan dengan ester dengan 3 asam lemak. Salah satu asam lemak yang akan dibahas pada jurnal ini yaitu asam lemak pada mikroalga Aurantiositrium, yaitu omega 3. Omega 3 sendiri adalah asam lemak tak jenuh jamak dengan ikatan rangka pertama terletak di antara atom karbon nomor 3 dan atom karbon nomor 4 yang terdiri dari EPE dan DHA. DHA adalah asam lemak omega 3 yang paling banyak dalam tubuh manusia. Ini terutama ditemukan di dalam otak, retina mata, dan sistem saraf pusat. DHA memiliki peran utama di dalam perkembangan dan fungsi otak. Sedangkan EPA berperan dalam mengatur respon peradangan dalam tubuh. Keduanya memiliki manfaat yang saling melengkapi dan dapat bekerja sama dalam tubuh untuk mendukung kesehatan yang optimal. Kita masuk ke dalam pendahuluan utama dalam jurnal ini. Mikroalga spesies Aurantiositrium telah lama dikenal sebagai penghasil omega 3 konsentrasi tinggi dan banyak tersedia pada ekosistem hutan bakau. Awalnya produk berbahan baku mikroalga ini diproduksi skala industri untuk pakan ikan sebagai pengganti pakan kaya omega 3 konvensional dari ikan tangkapan.
Produksi biomasa menggunakan mikroalga ini kemudian mendapat momentum besar saat pandemi melanda karena dapat memenuhi kebutuhan acuan vaksin COVID-19. Meskipun mikroalga ini dikenal berasal dari habitat hutan bakau dan Indonesia dikenal sebagai negara dengan hutan bakau terluas di dunia, sayangnya kajian tentang mikroalga spesies Aurantiositrium di Indonesia masih jarang. Hal ini mendorong jurnal ini mempromosikan posisi strategis kajian mikroalga ini untuk pengembangan sains dan pengembangan industri bahan baku nutrisi, nutrasetikal, dan farmasi. Dari berbagai kajian yang ada, salah satu parameter bioproses penting untuk produksi biomasa mikroalga Aurantiositrium adalah nutrisi yang berupa sumber karbon, sumber nitrogen, dan pendukung lainnya seperti vitamin dan antibiotik. Mikroalga memiliki potensi mengolah secara efektif sumber karbon organik, fosfor, dan nitrogen dari limbah organik makanan. Limbah organik yang telah berhasil dijadikan sumber nutrisi pertumbuhan mikroalga Aurantiositrium antara lain limbah pengolahan kedelai, limbah buah korma, dan lain-lain. Tren penggunaan limbah organik sebagai nutrisi adalah untuk mengurangi biaya operasi dibandingkan dengan penggunaan nutrisi sumber karbon yang umum, yaitu gula dengan kualitas tinggi yang harganya mahal. Berdasarkan dari pendahuluan-pendahuluan yang telah dipaparkan, maka penelitian dalam jurnal ini memiliki dua tujuan, yaitu yang pertama mengolah limbah organik, yaitu limbah buah, sebagai media nutrisi untuk pertumbuhan biomasa mikroalga Aurantiositrium. Dan yang kedua yaitu menghasilkan teknologi yang dapat meningkatkan sirkular ekonomi, di mana dapat mengolah limbah yang bersumber dari rantai produksi lain menjadi produk bernilai ekonomi yang lebih tinggi. Metode penelitian, langkah pertama yang dilakukan adalah pengambilan sampel. Mengambil sampel daun bakau yang berwarna kuning kecoklatan yang telah jatuh di perairan hutan bakau. Dapat dilihat dari peta di samping merupakan lokasi pengambilan sampel yang terletak pada Pulau Bunyu, Kalimantan Utara. Setelah sampel diambil, kemudian diisolasi menggunakan metode direct plating. Metode direct plating merupakan teknik isolasi yang menempelkan sampel uji pada suatu medium. Dapat dilihat dari gambar di bawah ini, terdapat dua cara metode direct plating. Yang pertama, the pour plate method. Yang kedua, the spread plate method. Nah, dari hasil isolasi didapatkan isolat murni yang digunakan untuk proses biomasa. Terdapat 3 tahap, yaitu standing culture, pre-culture, dan main culture. Pada tahap standing culture dan pre-culture disiapkan media pertumbuhan, lalu dimasukkan isolat murni Aurantiositrium. Proses tersebut terjadi pada luminar airflow yang sebelumnya sudah di UV selama 20 menit dengan tujuan menjaga kesterilan dan meminimalisir kontaminasi pada media ataupun isolat. Proses tersebut kemudian di-shaking selama 2 hari pada kecepatan 200 rpm. Sedangkan pada main culture di-shaking selama 5 hari pada kecepatan 210 rpm. Pada tahap kultivasi utama, sumber nutrisi menggunakan monosodium glutamat sebagai sumber nitrogen, sedangkan sumber karbonnya itu berasal dari limbah buah melon dan jeruk. Sebanyak 250 ml limbah buah tersebut dihaluskan menggunakan blender, lalu ditambahkan dengan 250 ml air, lalu disonifikasi sehingga lebih homogen. Produk yang telah dipanen kemudian diukur total dissolved oksigen, pH, dan diuji baunya. Biomasa basah diperoleh dengan sentrifugasi 4500 X gram pada 15 menit. Untuk selanjutnya ada hasil. Untuk mikrograf tiap tahap diamati untuk memastikan adanya pertumbuhan mikrobiologis. Gambar-gambar tersebut menunjukkan mikrograf sel pada tiap tahap kultivasi. Dari pengamatan didapatkan bahwa sel mikroalga Aurantiositrium dapat tumbuh dengan baik pada tiap tahap kultivasi yang dilakukan tanpa adanya kontaminasi. Diameter sel mikroalga maksimal tiap tahap yang berhasil diamati masing-masing pada standing kultur 14,5 mikrometer, pada prekultur 19,2 mikrometer, dan pada main kultur sebesar 25,5 mikrometer. Untuk hasil selanjutnya,
Pada gambar tersebut menunjukkan produk biomasa yang dihasilkan pada proses kultivasi. Produksi biomasa dengan parameter sumber nutrisi dan kondisi operasi pada eksperimen ini menghasilkan biomasa yang memiliki karakteristik cairan emulsi kuning, pH 6,2, berbau amis ikan, dan padatan terlarut total atau total dissolved solid atau TDS 4,820 ppm. Untuk produktivitas mikroalga Aurantiositrium pada eksperimen ini menghasilkan biomasa basah 68 gram per liter. Jadi, dengan karakter produk kultivasi yang dihasilkan, maka dapat disimpulkan bahwa teknik isolasi dan kultivasi yang diterapkan telah berhasil menghasilkan isolat murni mikroalga Aurantiositrium asli Indonesia dan dapat menghasilkan biomasa mikroalga Aurantiositrium yang diinginkan. Biomasa seperti yang dihasilkan pada penelitian ini berpotensi mengandung komponen yang bernilai ekonomi tinggi seperti omega 3 DHA, squalene, dan astaxanthin. Baiklah, mungkin cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kami dari kelompok 7 mengundurkan diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.